warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Jadi, ini adalah pertemuan pertama kita setelah Lebaran gitu ya. Jadi, sebelum saya mulai materi pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ke teman-teman taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, di pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait dengan kontrak psikologis. Sebenarnya, kalau kita bicara kontrak psikologis itu implikasinya sudah tidak asing atau bisa jadi teman-teman itu sudah pernah melakukan yang namanya kontrak psikologis. Namun di sini hanya istilahnya saja yang belum teman-teman ketahui. Oh, jadi seperti ini loh kontrak psikologis. Nah, kenapa kontrak psikologis ini kita kaitkan dengan kompensasi begitu? Karena kontrak psikologis ini tuh berkaitan dengan harapan gitu kan, harapan daripada karyawan terkait dengan sesuatu yang akan diterima. Nah, berarti seperti itu, implikasinya adalah imbalannya gitu kan. Nah, imbalan yang mampu diberikan oleh organisasi atau perusahaan ke karyawan. Jadi karyawan itu melakukan segala upaya, sedangkan perusahaan itu harus memberikan gaji ataupun upah. Nah, makanya di sini kita harus belajar memahami terkait dengan kontrak psikologis agar kita bisa mengembangkan sistem kompensasi yang baik guna mendorong atau memotivasi karyawan. Nanti juga akan mempengaruhi kinerjanya. Jadi kinerjanya juga akan semakin meningkat, gitu ya. Selanjutnya yaitu definisi daripada kontrak psikologis itu sendiri. Nah, jadi yang tadi sudah saya singgung berarti kontrak psikologis itu kan berkaitan dengan harapan gitu kan. Nah, secara lebih luas berarti harapan itu adalah tidak tertulis, teman-teman, yang bekerja setiap saat di antara anggota organisasi dan juga para manajer serta orang-orang dalam organisasi. Itu definisi yang dikemukakan oleh Shane pada tahun 1965. Jadi di sini katakanlah imbalan ataupun gaji gitu kan. Nah, karyawan gitu kan, orang yang ada di dalam organisasi itu mengharapkan organisasi mampu memberikan gaji yang sesuai dengan harapan mereka. Nah, itu kan tidak tertulis kan? Gitu. Harapan tersebut ada tetapi tidak secara tertulis. Gitu. Itu maksudnya dari kontrak psikologis. Nah, kemudian kontrak psikologis itu juga merupakan harapan yang dipegang oleh karyawan secara individu mengenai apa yang diberikan dan diterima oleh individu dan organisasi dalam hubungan kerjanya. Nah, kalau kita bicara hubungan kerja, berarti di situ karyawan melakukan upayanya dalam artian karyawan itu bekerja, sedangkan organisasi itu harus memberikan imbalan, memberikan kompensasi yang sesuai dengan upaya yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya makna daripada kontrak psikologis. Gitu. Nah, berikut adalah jenis kontrak dalam menentukan hubungan kerja. Nah, jadi ada dua jenis kontrak yang bisa kita gunakan untuk menentukan hubungan kerja. Yang pertama adalah kontrak transaksional, yang kedua kontrak relasional. Bedanya kalau transaksional itu sudah didefinisikan secara jelas persyaratan kontraknya gitu kan. Tapi kalau relasional ini tidak begitu jelas. Jadi kalau transaksional itu sudah ada seperti aturan hukumnya, itu secara jelas dijabarkan begitu. Nah, kalau kontrak relasional ini persyaratannya tuh abstrak gitu. Jadi tidak ada unsur dasar hukum yang jelas gitu.
Itu adalah bedanya antara kontrak transaksional dan kontrak relasional. Nah, berikut ini adalah pola perubahan kontrak psikologis. Jadi, ada awalnya seperti apa, begitu sekarang menjadi seperti apa. Nah, jadi kontrak psikologis ini bisa kita katakan dia mengalami pengembangan gitu. Jadi berkembang dari yang semula seperti ini menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, yang semula kontrak psikologis ini berupa pemaksaan hubungan, teman-teman. Nah, pemaksaan hubungan ini dicerminkan bahwa karyawan itu harus tunduk, gitu kan? Karena adanya komando dan juga pengendalian, gitu. Jadi di sini sifatnya itu sudah lebih ke arah memaksa gitu. Karena mereka menggunakan komando, berarti dia menggunakan kekuasaan mereka untuk bisa mempengaruhi orang lain agar mereka bersedia untuk bekerja. Yang kedua adalah hubungan ketenaga kerjaan permanen. Nah, berarti di sini karyawan itu tidak dibolehkan untuk keluar dari organisasi tersebut. Dan konsekuensinya itu juga sangat berat sekali. Gitu. Makanya di sini sistemnya adalah permanen, bukan lagi tetap tidak tetap gitu, bukan. Tetapi permanen gitu. Jadi dia kontraknya itu bisa jadi bukan seperti bayangan kita yang 10 tahun ataupun 5 tahun kayak gitu, enggak. Jadi yang ketiga adalah memfokuskan pada kegiatan promosi. Kemudian kewajiban kerja yang tertentu dan juga jelas. Kemudian memenuhi persyaratan kerja. Jadi ini terkait dengan kualifikasi kerjanya. Kemudian menekankan pada jaminan kerja dan loyalitas pada perusahaan. Nah, dulu itu sudah ada teman-teman jaminan kerjanya. Jadi sudah diatur jaminan kerjanya apa saja yang didapatkan oleh karyawan. Dan karyawan juga harus bersikap loyal terhadap organisasi. Nah, kemudian organisasi juga menyediakan pelatihan teman-teman kepada karyawan. Nah, saat ini itu lebih berkembang. Yang pertama adalah hubungan saling menguntungkan. Jadi sudah tidak ada unsur seperti pemaksaan, tetapi lebih ke partisipatif, terus karyawan itu dilibatkan dalam setiap kebijakan yang diambil oleh perusahaan, begitu. Itu perubahannya yang semula itu pemaksaan, yang sekarang lebih menguntungkan gitu. Yang kedua, hubungan ketenagakerjaan yang berubah-ubah. Jadi orang dan keterampilan yang diambil hanya ketika membutuhkan saja. Jadi sudah tidak permanen gitu teman-teman. Kemudian memfokuskan pada pengembangan karir lateral. Lateral itu sejajar. Jadi misalkan dia awalnya itu bekerja sebagai manajer pemasaran, kemudian dia karena adanya karir lateral, dia dipindah teman-teman jadi manajer bagian produksi seperti itu. Itu adalah sejajar. Kenapa ada kegiatan promosi lateral? Itu biasanya karena orang tersebut ingin diberikan tantangan oleh organisasi. Jadi dia bisa mengembangkan pola pikir, mengembangkan sikap maupun mental mereka dalam bekerja dan mengambil keputusan. Kemudian memiliki banyak peran, memberikan nilai tambah, kemudian menekankan agar tetap laku di pasar kerja dan loyalitas pada karir serta keterampilannya sendiri. Jadi di sini loyalitasnya sudah tidak hanya pada perusahaan, tetapi juga pada karir yang mereka duduki saat ini. Itu juga harus bersikap loyal. Nah,
Kemudian, kalau yang dulu adalah diberikan pelatihan gitu kan. Nah, sekarang karyawan dituntut untuk memberikan inisiatifnya mereka. Jadi mereka dipacu untuk bisa berinisiatif belajar sendiri. Sehingga mereka menjadi orang yang lebih berkembang, teman-teman. Tidak bergantung pada apa yang diberikan pada organisasi, tapi mereka bisa mengembangkan diri mereka secara individu gitu. Karena mereka dituntut untuk mampu belajar sendiri. Nah, kontrak psikologis ini itu penting, itu karena teman-teman, seperti yang sudah dikemukakan oleh Sims, bahwa ketika organisasi dan juga karyawan itu kontrak psikologisnya seimbang gitu kan, harapan dari kedua belah pihak itu seimbang, itu bisa melanggengkan dan juga mengharmoniskan hubungan gitu antara karyawan dan juga organisasi. Namun sebaliknya gitu, apabila terjadi pelanggaran terhadap kontrak psikologisnya, berarti di sini akan menjadi pertanda bahwa di antara para pihak yang berkontrak sudah tidak ada lagi seberangkat nilai yang disepakati bersama. Nah, selain itu, Shen juga menambahkan bahwa seberapa jauh orang itu akan bekerja secara efektif dan berkomitmen pada organisasi bergantung pada yang pertama, tingkat kesesuaian antara harapan karyawan dan harapan organisasi. Jadi kalau kita bicara di poin 1, berarti terjadi kontrak psikologis gitu antara karyawan maupun organisasi, teman-teman. Berarti kalau misalkan sudah terbangun gitu kan kontrak psikologis yang baik, otomatis karyawan itu juga akan bekerja secara efektif dan juga mereka akan memiliki komitmen karena bisa langgeng dan harmonis hubungannya dalam pekerjaan gitu. Kemudian yang kedua adalah kesepakatan psikologis. Jadi uang sebagai imbalan atas waktu kerja, kemudian pemenuhan dan juga jaminan kebutuhan sosial sebagai imbalan atas kerja keras dan juga loyalitas. Gitu. Jadi di sini perlu ada dua hal yang kita amati, yaitu kontrak psikologisnya. Yang pertama, tingkat kesesuaian itu menunjukkan kontrak psikologisnya. Yang kedua adalah kesepakatan psikologis. Gitu ya. Nah, berikut ini itu adalah upaya yang bisa teman-teman lakukan gitu untuk memelihara kontrak psikologis. Jadi yang pertama, dalam program pengenalan itu, kita harus mengkomunikasikan kepada karyawan baru mengenai kebijakan dan prosedur kepersonaliaan berikut nilai-nilai intinya. Jadi di sini kita harus secara gamblang gitu, secara jelas menyampaikan kepada karyawan baru bagaimana kebijakan kita terkait dengan gaji, terkait dengan kompensasi, dan prosedurnya seperti apa. Jadi, harapan-harapan yang dibangun oleh karyawan baru itu bisa sesuai dengan apa yang diberikan oleh organisasi gitu. Kemudian yang kedua, kita harus menerbitkan dan juga memperbarui buku pedoman karyawan gitu. Jadi di sini kalau perusahaan besar itu biasanya mereka ada nih namanya buku pedoman. Jadi di situ nanti sudah tertera secara jelas keseluruhan kebijakan prosedur yang ada dalam organisasi. Tidak hanya terkait dengan kompensasi, tetapi lebih daripada itu. Bisa terkait pelatihan, itu juga ada di buku pedoman itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan proses manajemen kinerja, bahwa harapan kinerja dan kompetensi itu bisa didiskusikan, kemudian disepakati, dan juga dievaluasi secara teratur. Jadi di sini setelah kita, baik karyawan maupun atasan, itu mendiskusikan terkait dengan
manajemen kinerja, kemudian disepakati nih, apa saja yang perlu kita jadikan suatu kebijakan. Nah, setelah proses implementasinya, tentu kita harus mengevaluasinya. Apakah manajemen kinerja yang sudah kita sepakati ini sudah baik atau belum? Gitu. Jadi secara teratur kita evaluasi. Apabila ditemukan sesuatu gitu yang kurang dari manajemen kinerja yang telah kita sepakati, nah kita perbaiki teman-teman gitu. Kemudian yang keempat, upaya agar rencana pengembangan karyawan itu dibuat dan dilaksanakan untuk mencapai peningkatan kinerja berkelanjutan. Seperti program pelatihan, workshop, itu masuk di sini. Yang terakhir adalah transparansi, yang dapat memastikan bahwa karyawan itu mengetahui segala hal yang terjadi, mengapa itu terjadi, serta dampaknya pada hubungan ketenagakerjaan. Jadi apa yang terjadi dalam organisasinya, kalian itu harusnya tahu, teman-teman. Kenapa ini bisa terjadi, gitu kan? Nah, dampaknya itu seperti apa? Agar mereka juga bisa bekerja secara tenang, secara damai, gitu. Nah, implikasi dari manajemen imbalan. Yang pertama, kita itu harus menggaji karyawan atas dasar apa? Kontribusinya pada organisasi, teman-teman. Jadi, jangan hanya teman-teman itu mempertimbangkan masa kerjanya. Misalkan orang ini udah lama sekali nih, berarti gajinya sudah harus naik gitu. Tetapi dia tidak pernah memberikan kontribusi yang baik kepada organisasi. Nah, itu nggak boleh, teman-teman. Jadi, kita sudah harus menggaji, membayar orang itu atas dasar kontribusinya gitu. Tidak hanya mempertimbangkan masa kerja gitu. Jadi yang baik adalah kontribusi, kemudian diikuti masa kerja, diikuti dengan pendidikannya. Begitu. Yang kedua adalah berilah karyawan imbalan sesuai dengan perkembangan kompetensi dan keterampilannya. Nah, di sini semakin orang itu menunjukkan kompetensinya, keterampilannya, berarti di sini kita harus menghargai, teman-teman. Menghargai, nah, bentuk penghargaan itu diwujudkan dalam bentuk imbalan. Misalkan seperti ini, saya adalah sebagai seorang dosen gitu kan. Nah, ketika nanti dosen itu sudah dapat sertifikat pendidik, itu sudah diakui secara nasional, berarti dia kompetensinya sudah diakui, teman-teman. Nah, itu gajinya juga akan naik. Nah, itu adalah poin kedua. Kemudian, poin ketiga, gunakan penggajian terkait kinerja. Ini hampir sama dengan poin yang pertama, bahwa kita itu harus mengkaitkan dengan kinerjanya mereka. Gitu. Mereka ini kinerjanya baik atau buruk atau bagaimana? Itu yang akan menjadi pertimbangan kita dalam memberikan imbalan. Kemudian kita juga harus mengevaluasi faktor-faktor yang kita gunakan untuk menentukan manajemen kinerja, baik itu faktor input maupun faktor output. Sekian materi kita hari ini, semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.